Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Pisces ya di minggu keempat bulan Juni 2025. Oke, buat para Pisces, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Pisces. Juni 2025. Sekali lagi 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Pisces ya, ada apa aja di minggu keempatnya Pisces kak. Kalau aku lihat sih di minggu keempat Pisces kayak ada lagi males-malesnya, bisa jadi jenuh dengan kerjaannya ya, penat gitu, jadi kayak ada males-malesnya. Tapi juga ada hal-hal yang kayaknya lagi kamu kecewakan ya di minggu keempat ini, yang membuat kesabaran kamu tuh jadi habis gitu. Ada hal-hal yang menurut kamu kayak mungkin nggak berjalan sesuai dengan target. Oke. Cuma gimana pun Pisces di minggu keempat ini, kamu tuh tetap selalu menebar kebaikan, selalu memberi. Kalau yang aku lihat kayak gitu ya. Kamu tuh di sini ada Six of Pentacles, kamu selalu berbuat amal kebaikan, ngebantu orang-orang sekitarannya kamu, meskipun sesungguhnya untuk diri kamu sendiri dari pemasukan sebenarnya masih oke. Cuma aku lihat ada pengeluaran-pengeluaran yang cukup besar yang Pisces istilahnya kayak kamu keluarkan lah ya di minggu keempat ini, dan pengeluarannya cukup besar, bahkan terkadang masih kurang gitu ya uang yang harus kamu siapkan untuk pengeluaran yang besar tersebut. Terkadang itu cukup membuat kamu merasa insecure, kayak yang aduh, dan takut juga kayak aduh cukup nggak ya, aku nggak tahu kamu mau ngapain ini modal yang besar, sesuatu yang besar, dana yang besar ini, apakah kamu mau modal usaha atau lagi renov pembangunan sesuatu, atau mau beli benda apa, barang apa. Tapi terkadang kayak masih kekurangan dana gitu, ada rasa takut memang kayak ih nih gimana ya, bisa nggak ya, sanggup nggak ya. Dan tapi dibalik kamu yang kayak gitu tuh kamu tetap berusaha untuk ngebantu orang lain, kalau aku lihat gitu ya. Jadi Pisces itu terkadang meskipun uangnya itu udah ada dananya ya untuk apa segala macam, kamu tuh nggak pelit gitu loh ya, tetap untuk ngebantu orang-orang sekitarannya kamu. Terus juga nah ini kamu tuh di minggu keempat ini agak agresif ya. Jadi ada sesuatu yang bisa aja di luar kontrol di sini tentang agresivitas seorang Pisces, atau di sini juga soal emosi. Emosi kamu bisa di luar kendali juga di minggu keempat ini. Apalagi kalau ada orang-orang yang mencoba untuk ngebully kamu atau melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab sama kamu. Dan di minggu keempat ini juga aku lihat ada hal-hal yang masih coba untuk Pisces tahan gitu. Ada sesuatu yang Pisces kayak aduh ini jangan berakhir dulu gitu ya. Seperti adanya perubahan-perubahan yang kayak kamu takut sesuatu berubah di sini ya. Dan aku nggak tahu ini apa, makanya kamu berusaha untuk menahan sesuatu ini tadi. Takut kayak jangan berubah dulu lah gitu. Aku masih dalam berusaha gitu. Masih dalam masih aku mengusahakan sesuatu di sini dan jangan berubah dulu. Lalu yang selanjutnya lagi aku lihat beberapa dari kamu juga ada yang lagi dalam proses recovery ya. Oke. Ada yang kayak dalam proses penyembuhan juga. Apakah kemarin sempat drop, sempat kecapean ya Pisces ini, atau nggak enak badan. Ini kalau aku lihat di minggu keempat dalam masa yang bener-bener ngenakin badan dulu, pemulihan diri dulu. Dan mungkin beberapa ada yang kayak dapat apa ya, pertolongan gitu ya, kayak mungkin obat dari dokter atau vitamin tertentu di sini yang bisa bikin kamu itu jadi enakan ya, badannya biar fit lagi. Lalu di minggu keempat ini juga Pisces hati-hati dengan yang namanya overthinking. Aku lihat kamu lagi overthinking banget ya, kayak banyak hal yang Pisces pikirin, dan terkadang pikirannya sendiri ngebikin dia jadi overthinking. Dan ada hal-hal yang bikin kamu boring, terus juga takut, tapi takut di sini. Ini terutama sih kayak tentang kerjaan ya. Apapun itu yang menjadi kerjaan kamu, sumber penghasilan kamu, aktivitasnya terkadang boring buat kamu lakukan akhir-akhir ini, terutama di minggu keempat
jenuh, penat, boring, bosen karena itu terus yang dikerjain tiap hari. Tapi juga uangnya butuh ya, udah mulai ngerasa males, tapi uangnya butuh Kak, tapi harus masih cari duit, masih harus kerja, ya mau nggak mau tetap dijalani. Karena nih di minggu keempat ini juga kamu ada potensi ya, bisa kehadiran 3 masalah di sini. Salah satunya aja dari 3 tersebut. Oke, yang dimana kalau nggak masalah keuangan, masalah secara sosial dengan orang lain, atau kalau nggak masalah kesehatan. Kayaknya masalah kesehatan udah ada ya sebelumnya. Ya bisa jadi sih masih berlanjut, tapi udah dalam proses yang penyembuhan di minggu keempat ini. Ya, jadi jaga kondisi kesehatanmu, kondisi hubunganmu dengan orang lain, dan kondisi finansialmu. Karena dalam 3 hal ini bisa ada masalahnya di minggu keempat ini salah satunya. Dan kalau aku lihat kamu tuh juga lumayan burn out banget, terus lelah banget, capek banget, stres banget dengan kerjaan, dengan kehidupan yang gitu-gitu aja di minggu keempat ini. Kayaknya Pisces butuh penyegaran ya, butuh refreshing kemana gitu di sini, biar kamu tuh jadi semangat lagi gitu. Karena kalau aku lihat kayak yang bener-bener, kayak ada nggak semangatnya di sini, kayak yang bener-bener butuh penyegaran. Udah ngelakuin hal yang itu aja, jadi kayak yang harus bener-bener disegerin lagi gitu loh, biar jadi semangat lagi. Tuh kan, kamu tuh kelihatan banget di sini lagi-lagi ya, yang kelihatan kamu tuh kayak orang yang kerja, cari duit, terus kerja, terus gitu ya. Tapi dalam keadaan yang sudah boring, kerjaannya banyak, terus sudah bosen, jenuh, penat, jadinya kadang kurang fokus, padahal harus dituntut selalu maksimal hasilnya, perfect hasilnya gitu. Liburan deh Pisces, minimal tuh yang deket-deket lah gitu ya, minimal cari hal-hal yang bisa ngebuat kamu jadi bisa refresh gitu, karena kayak orang yang udah suntuk banget. Dan selanjutnya mari juga kita lihat pesan dari semesta untuk Pisces di minggu keempat Juni ini seperti apa. Langsung 3 aja ya. Pisces yang pertama, kamu dipesankan, katanya apapun itu masalah yang kamu miliki, coba ya kamu tuh kayak berbicaralah dengan dirimu sendiri, dengan hatimu sendiri di sini ya, pikiranmu sendiri, dan cari solusi masalahnya dari pikiranmu sendiri. Speak your mind to solve your problems gitu. Jadi coba sesekali berpikir dengan dirimu sendiri untuk cari solusi atas permasalahan yang lagi dihadapi dengan logika kamu sendiri ya. Lalu yang kedua, di sini kamu juga dipesankan, katanya coba pertahankan ataupun pegang hal-hal yang menjadi miliknya kamu gitu. Jangan sampai lepas di sini ke orang lain ya. Apapun yang menjadi haknya kamu, tolong diperjuangkan, dipertahankan. Kamu boleh melangkah maju buat ke depan, cuma kamu harus tetap menjaga hal-hal yang sudah menjadi kepemilikannya kamu, haknya kamu. Kamu harus bisa nge-protect, intinya sih, hal-hal yang menjadi punyanya kamu. Jangan sampai diambil orang lain. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan untuk, katanya buat keputusan ya Pisces. Buat keputusan dan take action ya. Dan ambil tindakan dengan penuh percaya diri terhadap apa-apa perubahan yang akan dibuat ya. Terus juga mungkin adanya hal-hal yang membuat kamu jadi tidak puas di minggu keempat ini, atau terhadap hal-hal yang kurang stabil di sini, atau hal-hal yang ngerasa kayak kamu kurang lah sesuatu itu di minggu keempat ini. Silakan ambil keputusan, buat tindakan, lakukan dengan penuh percaya diri itu. Jangan lama-lama, karena akan ngestak nanti posisinya kamu dalam masalah kamu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Pisces di minggu keempat ini ya. Untuk ini semua kamu bisa terkoneksi, gelap ya. Zodiaknya paling kuat energinya dengan Capricorn, sesama Pisces, Scorpio, itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Pisces.